Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Minggu ini saya masih tetap akan membahas tentang hati yang diubahkan, bagian kedua. Tapi di sini hati yang diubahkan untuk tidak menyalibkan Yesus yang kedua kali. Kayaknya nggak mungkin, masa Yesus disalibkan untuk yang kedua kali. Ada ayatnya dikatakan kan enggak, Yesus hanya mati sekali untuk kita. Nah, tapi di sini banyak yang harus kita ketahui bahwa gereja Tuhan hari-hari ini sedang ditempa, sedang dimurnikan oleh kebenaran firman, di mana jangan sampai kita selaku anak-anak kekasih Allah Bapa di surga tanpa sadar itu menyalibkan Yesus kedua kali. Ada kriteria atau tipe 3 orang percaya di Alkitab yang dikatakan bahwa satu adalah orang percaya ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, dan bagi setiap kita yang percaya ya. Jadi itu adalah tipe yang pertama. Orang percaya dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya dia. Dan diharapkan setelah orang ini percaya, dia akan masuk menjadi murid-murid Yesus. Di mana pada saat di Kisah Para Rasul dikatakan mereka adalah menyebut diri mereka orang Kristen. Ya, jadi orang percaya yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, kita masuk lebih dalam, kita mau menjadi murid-murid Yesus. Di mana pada saat jemaat di Antioquia pertama kali menyebut dirinya adalah Kristen, yaitu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus di sini mempunyai arti yang kita mau dimuridkan ya, menjadi murid-murid Yesus, di mana Yesus adalah merupakan guru besar dalam kehidupan kita. Jadi mengikut Yesus di sini ya, setelah kita percaya, mengikut Yesus itu bukan hanya untuk mencari berkatnya saja. Ya, karena banyak kita lihat di gereja hari-hari ini mempunyai satu sudut pandang atau persepsi yang salah. Mereka percaya Yesus, menjadi orang Kristen, pengikut Yesus hanya untuk berkatnya saja. Ya, kalau nggak ada berkat mereka nggak mau ikut Yesus. Mereka pikir buat apa? Ya toh, di luar sana kan juga banyak bisa dapat berkat dari di luar Tuhan. Nah, setelah orang percaya mempercayai hidupnya. Jadi di sini orang percaya bukan hanya sebatas dia percaya. Ya, bukan hanya sebatas belief, bukan. Tapi dia harus mempercayakan hidupnya. Trust. Ini tingkatannya lebih tinggi dari belief ya. Kalau belief, aku cuma percaya Yesus itu juru selamat. Tapi apakah kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Dia? Ketahuannya dari mana? Nah, nanti ini sama seperti 2 minggu lalu, harus ada hati yang diubahkan. Ini bagian kedua ya. Jadi percaya bukan hanya sekedar percaya, tapi kita harus selangkah lebih maju lagi untuk mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Karena kita harus sadari bahwa kita ini adalah milik Dia. Sudah ditebus dari pengorbanan yang sangat mahal di kayu salib. Jadi sudah selayaknya kita harus mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Seperti pujian penyembahan, doa di tempat ini, baik minggu ini maupun minggu-minggu yang lalu, baik hari Minggu, Selasa, Jumat, kapanpun ya diadakan. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu untuk kita, setiap jemaat yang ada di tempat ini, itu pasti ya dan amin. Minggu lalu saya dapat kata-kata ini, menyalibkan Yesus kedua kali begini. Jadi waktu pada saat saya lagi berdoa, tiba-tiba dalam bahasa roh saya itu nyebut Eli Eli lama sabatani. Saya bingung loh, kok tiba-tiba itu keluar secara otomatis dari mulut saya. Terus saya pelajari tentang arti pengorbanan Yesus di kayu salib, itu sungguh sangat luar biasa bagi setiap kita yang percaya. Jadi jangan nganggap sepele dengan rutinitas yang percaya, oh aku sudah ditebus dengan salib Yesus, aku sudah ditebus dengan pengorbanan Yesus. Tapi kita harus mengetahui lagi, belajar lebih dalam bahwa di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib itu nggak main-main.
kita sudah tahu semua lah ya, jalan ceritanya yang dia akhirnya dicambuk, didera, dikasih mahkota duri, mikul salib sampai ke Golgota, walaupun separuh jalan akhirnya dibantu oleh si, siapa saya lupa namanya ya, yang meneruskan itu. Simon dari Kirene. Tetapi kita harus tahu ya, pada saat Yesus mengatakan Eli Eli lama sabatani, itu sesungguhnya hati Yesus itu sedang hancur. Hancur, betul. Dia sedang hancur menangisi setiap dosa-dosa umat manusia yang harus dia pikul, yang harus dia ambil untuk supaya kita tidak binasa, melainkan kita boleh diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Nah, di Matius 27 ayat 51 kita lihat bersama. Ini kisah penyalipan Yesus ya, yang ada juga dia berkata bahwa tadi Eli Eli lama sabaktani, berarti hati Yesus yang hancur. Karena apa? Dia begitu mengasihi saudara dan saya, gerejanya. Dikatakan di sini di Matius 27 ayat 51, setelah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di surga, setelah dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu justru Allah memalingkan muka karena melihat begitu kotornya dosa umat manusia yang harus ditanggung oleh Yesus pada saat itu. Tetapi puji Tuhan, pada saat Yesus menyerahkan nyawanya ke Allah Bapa di surga, kita lihat di Matius 27, Pak Hendro bisa. Matius 27, firman Tuhan, ayat 51, dikatakan begini, dan lihatlah tabir bait Allah. Ini saya ambil kata tabir. Terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir itu adalah pemisah. Ya. Jadi bisa kita artikan bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, kita ini masih terpisah dengan Allah Bapa di surga. Tetapi pada saat Yesus berkata, kuserahkan nyawaku kepadamu Bapa di surga, di situ dikatakan tadi di ayat 51, tabir terbelah. Jadi pemisah kita dengan Allah Bapa di surga sudah tidak ada lagi. Makanya perlunya sekarang hati yang diubahkan untuk kita, saudara-saudara yang saya kasih ya, Bapak Ibu yang hidupnya selalu berkenan di hadapan Allah, agar kita sekarang datang ke Bapa tuh nggak usah pakai perantara lagi, langsung datang ke Bapa, maksudnya karena Yesus sudah ada bagi kita yang menjadi korban atas hidup kita yang harusnya binasa, tapi dia gantikan itu semua. Ya, jadi dosa itu sudah ditebus, kita diperdamaikan dengan Allah, tabir pemisah antara kita dengan Allah Bapa di surga tidak ada, sudah diperdamaikan. Kita harus sadarkan itu. Makanya di sini yang akan kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang yang percaya tidak mengetahui akan hal ini. Ya, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Bapa itu sudah sangat dekat sama kita. Kita sudah sangat dekat dengan Allah Bapa di surga melalui kehadiran putranya dan rohnya, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena tidak kemengertian dari orang-orang percaya ini, maka pada akhirnya mereka tidak mau peduli dengan apa yang diinginkan oleh Allah Bapa untuk mereka kerjakan dalam hidup mereka. Hati yang tidak mau diubahkan, kita lihat dari Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Firman Tuhan di sini dikatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini adalah upah dosa pada saat Adam dan Hawa melawan atau memberontak kepada Allah di Taman Eden. Ternyata citra Allah itu sudah rusak. Citra Allah yang ada pada kita manusia itu rusak. Termasuk hati kita tadi cacat. Dikatakan jelas ayat tadi Pak Hendro bahwa kecenderungan hati kita selalu membuahkan kejahatan. Jadi intinya bahwa manusia itu rentan dengan dosa. Tidak ada satupun kita yang kebal dengan dosa. Kita semua cenderung hati kita selalu membuahkan kejahatan, memberontak, melawan. Tapi syukur kepada Allah ya, dikatakan bahwa di ayatnya
Saya buka sebentar di sini. Coba lihat di Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Ini saya sudah juga bagikan di sini ya, saudara yang saya kasih. Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita ya, manusia ya, yang hatinya tadi cenderung selalu melakukan kejahatan semata. Kita sedang memberontak dan melawan Allah. Dia diremukan oleh karena kejahatan. Itu kan kita sadar atau tidak sadar, itu sebenarnya perbuatan jahat yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, yang harusnya kita ini ditimpa murka, harusnya binasa, ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, sebelum Yesus disalib ya, dia didera sama tentara Romawi dengan cambukan yang bercabang 3 begitu. Itu menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh. Terus ayat 6-nya, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi di sini memiliki pengertian bahwa kita ini sudah sembuh dari kesesatan kita. Ya, yang tadinya kita memberontak, melawan Allah, ya, kecenderungan hati yang selalu inginnya berbuat kejahatan. Tetapi dengan karya salib Kristus, pada saat Yesus berseru suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dosa kita semua sudah disedot, diambil semua oleh Yesus di kayu salib. Dan setelah itu dia selesaikan misi visinya di atas muka bumi ini. Dia serahkan nyawanya kepada Allah Bapa di surga. Hidup kita diubahkan, hati kita sudah kembali dipulihkan, tidak cacat lagi. Ya, jadi kita sudah tidak menjadi sesat lagi. Nah, kalau kita sudah tidak menjadi sesat lagi, yang menjadi kerinduan Bapa itu atas setiap kita, kehidupan anak-anaknya, kita harus mau hati kita melekat dengan hati Bapa. Ya, hati yang dapat diselaraskan lewat pikiran, kehendak, maupun perasaan kita. Ya, jadi hati naik ke kepikiran, kehendak, perasaan, itu kita harus sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah Bapa kita di surga. Makanya kalau kita kembali saya juga ingatkan lagi di Matius 7, sekalipun kita sudah melakukan kecakapan untuk menyembuhkan orang sakit, fasih berbahasa lidah, dalam arti bisa menerjemahkan orang berbahasa roh apa dan lain sebagainya ya, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak memiliki hati yang sudah diubahkan untuk bisa selaras dengan hati Bapa, itu sebenarnya kita melakukan itu mempunyai satu motivasi atau ego sendiri. Yang untuk supaya kita mungkin dipuji, wah hebat, dia bisa melakukan ini, dia bisa berbahasa roh fasih dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan, sikap hati yang benar, kita akan dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan Allah Bapa disenangkan akan setiap apa yang kita boleh kerjakan yang dipercayakan kepadanya. Saya diingatkan di Matius 25 ya, bahwa belum Bapa mengutus Yesus ke muka bumi dan kembali Yesus pada kenaikannya ke surga, di sini dikasih perumpamaan bahwa kita ini sebagai orang percaya selalu harus mengerti dikasih karunia roh dan juga talenta. Nah, di Matius 25 ayat 14 sampai 30 kita nanti belajar sendiri di rumah, bahwa ada yang memiliki hanya 1, ada yang 2, ada yang 5. Berarti kan kesimpulan harus kita ambil di sini, setiap kita ada talenta itu dan karunia itu juga pasti ada, karunia roh ya. Di ayat Matius 25 ayat yang ke 15. Pak Endro. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut
kesanggupannya. Ini kesanggupannya dari siapa? Dari diri sendiri atau dari Tuhan? Dari Tuhan kan? Nah, berarti kalau Tuhan memberikan kita kesanggupan, jangan lagi berdalih kasih alasan 1001 macam alasan kepada Tuhan. Karena sudah jelas firman Tuhan berkata kesanggupannya. Jadi kesanggupan ini datangnya dari Tuhan. Makanya kalau kita ditawarkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan kerajaan Allah, kita ini kan duta-duta kerajaan Allah. Jangan nolak. Tanya Tuhan, ini kalau memang bagianku, aku mau melangkah. Karena ingat, si 1 talenta, karena hatinya tidak diubahkan, ya, pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib itu tidak ada artinya buat dia tidak mengerti akan hal itu. Dia memendam si talenta ini. Dia mempunyai apa? Persepsi yang jahat tentang Tuhan. Kan dia bilang, aku tahu engkau menabur, menuai di mana tidak tempat engkau menabur dan lain sebagainya. Jadi dia mempunyai asumsi sendiri tentang Tuhannya, tentang Allah kita. Kenapa kok bisa begitu? Itu tadi, dia tidak mempunyai hati yang mau diubahkan, yang harusnya sudah klik dengan hati Tuhan. Harus bisa selaras dengan hati Tuhan. Kalau gereja Tuhan hari-hari ini mau melaraskan hati langkah kakinya bersama dengan hati Tuhan, pasti dia sudah tahu bahwa talenta yang Tuhan berikan kepadaku, karunia yang Tuhan berikan kepadaku, harus aku kembangkan. Tidak boleh kita pendam. Karena apa? Pada saat nanti kedatangan Tuhan untuk menjemput gerejanya, yang diterima cuma yang punya 5 sama yang punya 2. Yang punya 1 bukannya diterima, maaf kata, dibuang ke neraka api kekekalan. Jadi hari-hari ini adalah waktu yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kecenderungan atau niat keinginan selalu berbuat jahat, ya, pada saat itu terjadi di zamannya Nuh, ya. Ya, Nuh, bikin bahtera toh. Ya. Nah, itu kalau kita tarik ke perjanjian baru, kita lihat di Lukas 8 ayat 15. Lukas 8 ayat 15 firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu hati kita, ya. Ini berbicara tentang hati, ya. Benih yang ditabur. Ada yang berbatu-batu di pinggir jalan, di semak duri. Tapi ini saya berbicara tentang yang di tanah yang subur. Di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman menyimpannya dalam hati. Kalau hatinya belum diubahkan, belum beres, firman itu tidak akan bisa disimpan dalam hati. Dia pasti akan terus pakai logika. Disimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Seperti yang dibahas oleh Miss Shirley hari Selasa kemarin, harus tekun. Kalau kita nggak tekun, kita akan mundur. Di Ibrani dibilang, kalau engkau mundur, aku nggak berkenan, Tuhan bilang. Seperti doa tadi juga oleh Ibu Ros, jangan mundur, jalan terus bersama Yesus. Bilang Tuhan, katakan, aku nggak mau kalau nggak jalan sama engkau. Aku nggak mau jalan sendiri. Aku mau engkau yang menyertai aku. Maju terus, maju. Nah, makanya perlunya firman itu tadi disimpan di dalam hati yang baik. Hati yang sudah diubahkan. Selama hati kita belum diubahkan, firman itu tidak akan masuk ke dalam hati. Dia hanya nyantol di logika kita. Oh iya benar ya, benar. Tapi persis Tuhan katakan, kalau itu jatuhnya di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di semak duri, keadaan sekitar kita yang akan melunturkan firman Tuhan. Buktinya mana Tuhan? Badai taufan terus datang kepadaku silih berganti. Nah, keluarkan asumsinya dia jelek tentang Tuhan, seperti yang punya 1 talenta tadi. Engkau jahat Tuhan, engkau menuai di tempat di mana engkau tidak menabur dan lain sebagainya, engkau kejam. Itu kan asumsinya dia. Padahal sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Kalau kita mau nurut, memiliki kerendahan hati, mau diubahkan hati kita seperti hati Bapa lewat pengorbanan Kristus, pasti kita dilayakkan
untuk dapat terus melayani berbuah, dan buah yang lebat dan tetap untuk kerajaan surga. Jadi hati yang cacat sudah dipulihkan itu harus terjadi hari-hari ini untuk setiap umat Allah, gereja Tuhan. Karena apa? Setelah kita belajar hampir 1 bulan di Gereja House of Kana, di tempat ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kita tahu bahwa ternyata hati itu adalah sentral dari kehidupan. Pusat kehidupan kita ternyata adanya di hati. Yohanes 2 ayat 25, firman Tuhan. Yohanes 2 ayat 25. Ini Yesus ngomong ya. Yesus ngomong begini. Banyak firman gak apa-apa ya. Tapi intinya satu kok. Hati yang mau dibereskan. Hati yang mau diubahkan. Kalau hati kita beres, pastilah kita bisa jadi kesaksian dimanapun saja Tuhan utus, Tuhan perintahkan untuk kita pergi. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada Yesus tentang manusia, sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Di Ibrani dikatakan, saya juga beberapa kali ngomong di tempat ini, kita ini di hadapan Tuhan semuanya telanjang. Kelihatan aslinya kita. Kita bisa bersandiwara kepada manusia seperti lagu dunia mengatakan, dunia ini panggung sandiwara. Kita bisa bersandiwara dengan sesama kita. Tetapi ingat, tadi firmannya katakan, Yesus apa? Tahu. Isi hati kita tuh Yesus tahu. Makanya perlunya relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita memiliki kerendahan hati tadi untuk mengizinkan Roh Kudus berinteraksi, masuk sampai lubuk yang terdalam. Lubuk itu berbicara tentang perasaan hati yang paling dalam dari setiap kehidupan kita, anak-anak Allah yang hidup. Ya, lubuk hati itu adalah perasaan yang paling dalam yang hanya bisa dijangkau oleh Roh Kudus dan firman. Seperti tadi kan, di tanah yang subur kita simpan tuh firman. Tapi dengan catatan nih, lubuk hati kita dulu sudah dibereskan. Karena pada saat lubuk hati kita dibereskan, kita bisa merasakan apa yang Bapa di surga rasakan. Hari-hari ini, pada saat saya berdoa di awal minggu lalu, di hari Senin, itu yang saya dapat, roh saya menangis. Roh saya menangis, Tuhan katakan, aku sedang menangisi gerejaku. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, waktunya sudah dekat untuk penyelamatan gerejanya. Tetapi banyak dari umatku yang berdalih. Ada toh di Matius, oh sebentar, aku kan baru menikah Tuhan. Oh sebentar, aku baru beli kawanan sapi ternak untuk membajak sawahku. Jadi alasannya ada aja. Nah ini yang dipakai oleh iblis. Jadi kalau waktunya ibadah nih, iblis tuh ngomongnya bukan, gak usah, jangan ke gereja, jangan. Enggak, iblis pakai metode bukan begitu. Kan masih ada minggu depan. Minggu depan aja ke gereja, sekarang gak usah. Kamu kan punya kepentingan lain yang lebih urgent. Kerjakan itu dulu. Minggu depan masih ada waktu kok, iblis bilang. Oke. Next week-nya, apa iblis bilang? Begitu lagi, masih ada minggu depan. Jadi terus mengecoh gerejanya untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Makanya saya bilang, kalau hatinya masih cacat, dianggap sepele. Oh nggak apa-apa, bener ya iblis ya, masih ada minggu depan ya iblis. Next time better. Itulah permainan iblis kepada gereja Tuhan. Nah tetapi kita sekarang lihat, di dalam Matius 16 ayat 18, ini janji kuasa firman Tuhan. Ini besar loh Bapak Ibu Saudara. Matius 16 ayat 18, ini Tuhan ngomong seperti ini. Matius 16 ayat 18, firman Tuhan. Dan Yesus berkata ya, kepada setiap kita, engkau adalah Petrus. Ini mewakili ya, Petrus ya, pencetusnya gereja ya. Dan di atas batu karang ini aku, Yesus, akan mendirikan jemaatku, yaitu gereja. Gereja sama jemaat itu sama. Makanya di Wahyu ada
kepada 7 jemaat, yaitu gereja. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau Yesus sudah ngomong, pasti ya dan amin. Tapi dengan catatan tadi, jangan menjadi seperti domba yang sesat. Kita harus mengikuti gerak gembala kita, gembala agung. Kemanapun dia mengajak kita pergi, ayo kita ikut. Sampai kapan? Sampai garis finish, sampai selesai. Jangan stop, jangan mundur. Itu iman kita tidak diperhitungkan. Di Ibrani bilang, kalau engkau mundur, engkau binasa. Seberat apapun hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jangan takut. Jangan takut. Itu adalah ujian yang dari Tuhan untuk kita pada akhirnya di ujung sana menerima reward, mahkota. Ya, mahkota sukacita, mahkota kemegahan, mahkota kehidupan, apalagi Bu Ros. Puji Tuhan. Ya, jadi ada banyak mahkota yang akan kita dapat. Itu harus kita bergairah akan hal itu. Jadi ada rewardnya kok. Kita ini hidup di sini ada rewardnya untuk pekerjaan Tuhan. Jangan main-main dengan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat adanya. Ya, orang yang tidak mengerti akan kehendak Allah Bapa di surga itu akan bermain-main dengan waktu yang ada dan menganggap enteng segala sesuatunya. Masih melakukan hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapanya, yaitu Allah kita. Saya menghimbau, mengajak semua kita untuk lebih intens dengan Tuhan, untuk dapat menyelaraskan langkah kaki kita dengan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, ya, agar kita memiliki satu tujuan, ya, bersama Tuhan, satu frekuensi, satu alam. Makanya kalau kita sudah lahir baru, itu sebenarnya kita harus bisa hidup di alam rohnya Tuhan loh. Harus. Kita ini sudah percaya Yesus, terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya katakan tadi ya, menjadi orang percaya dan mempercayai hidup kita kepada Yesus. Terus kita mau dimuridkan. Setelah kita mau dimuridkan, kita ini sudah dibangun di atas batu karang yang teguh, di mana kita percaya alam roh, alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kita harus bisa hidup di bawah kepemimpinan Roh Kudus itu di alam roh. Mengerti. Oh, ini situasinya begini Tuhan. Oh, oke Tuhan. Jadi, walaupun kita memang pada kenyataannya masih hidup di alam daging di dunia ini, tapi kan juga manusia kita kan ada manusia rohnya. Ada, kita ini ada. Kalau kita nggak ada roh, kita mati. Nah, roh kita yang Tuhan berikan itu sebenarnya itu sudah menyatu dengan Roh Kudus. Hidup kita ini sudah di cover, dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus pun ditaruh di dalam hati kita. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1, supaya kita tahu ya, tadi firman kan disimpan dalam hati. Sekarang Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita yang percaya ya, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati. Di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi di dalam hati kita ada siapa? Ada firman, ada Roh Kudus. Kalau kita simpan firman dengan baik di dalam hati dan mengerti bahwa Bapa sendiri yang ngomong melalui Yesus, memeteraikan tanda miliknya atas kita yang telah memberikan Roh Kudus di dalam hati. Makanya saya senang sekali, saya bilang, Tuhan terima kasih melalui hambamu Pastor Sam itu, gereja House of Kana kok bisa bulan ini membahas tentang hati. Hati yang harus murni diubahkan. Kenapa Tuhan kasih penyataan harus belajar hati bulan ini? Karena waktunya itu sudah tidak lama. Hari-hari ini tuh jahat di luar sana. Dunia ini bukannya semakin membaik, semakin rusak. Makanya hati kita harus dijaga dari segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Firman Tuhan katakan. Ya, jadi jelas ya, di dalam hati kita itu ada firman, ada Roh Kudus,
Boleh pinjam nama Bu Lili? Bu Lili percaya di dalam hatinya ada firman sama Roh Kudus? Percaya ya? Amin. Puji Tuhan. Ya harus percaya, kita harus percaya bahwa firman sama Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Jangan pernah lagi menyerah dengan masalah hidupmu. Yesus yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. Asal kita mau taat dan dengar-dengaran hanya kepada Tuhan. Yang berikutnya, kita lihat bahwa di dalam Roma 10 ayat 8, Roma 10 ayat 8 firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Ini, firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Maksudnya ayat ini apa? Firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Pada saat Tuhan izinkan masalah, badai, taufan melanda, terjadi, boleh datang di dalam setiap kehidupan kita, kita harus memperkatakan firman. Itu lawannya, firman, bukan kekuatan kita sendiri. Aku percaya Tuhan, Engkau berkata, penyertaan-Mu atas hidupku sampai akhir zaman. Setiap masalah apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, Engkau mempunyai satu maksud yang besar, untuk nama-Mu dipermuliakan lewat masalahku. Benar enggak? Iya dong, kalau kita dapat masalah terus kita bisa keluar dari masalah kita, yang tadi saya katakan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, kan yang dipermuliakan Tuhan. Jadi situasi, kondisi, masalah apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya alami hari-hari ini, tetap percaya bahwa Yesus yang bertanggung jawab dan akan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Karena Dia begitu mengasihi kita, umatnya, terlebih di tempat ini. Lewat pujian penyembahan, itu saya tidak mau menambahi atau mengurangi, tapi dorongan Roh Kudus yang mengatakan sesuatu kepada saya, ya saya sampaikan. Bahwa tadi pada saat penyembahan, Miss Maria sama Bu Selvi, saya sungguh merasakan di awal Tuhan sudah katakan, awan kemuliaanku menudungi tempat ini. Nah, respon kita tuh apa? Ayo bangkitkan roh kita. Terima kasih Tuhan. Aku percaya dan aku rindu Tuhan, melalui tempat ini ada satu kegerakan revolusi rohani. Jangan jadi gereja yang biasa-biasa aja. Dan saya tidak mau membicarakan gereja di luar sana. Tapi saya rindu House of Kana, sungguh apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk gereja House of Kana, saya percaya seturut dengan waktu yang tepat yang dari Tuhan Allah Bapa kita di surga, pasti digenapi dan terjadi. Seturut dengan iman percaya kita kepada Dia. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan matanya kan sedang menjelajah ke seluruh muka bumi ini. Nah, kalau Dia ketemu di tempat ini, wah, ini benar-benar nih, api Roh Kudus menyala di tempat ini, mereka pun meresponi. Pasti sesuatu yang besar terjadi. Nggak mungkin enggak, saya percaya Allah kita tuh huge, hal yang besar, luar biasa. Lah sekarang memang kita tidak bisa membayangkan ya secara nyata gitu. Tapi lihatlah kalau kita keluar alam semesta ini. Kalau pagi saya lagi habis nganter Ibu Tri ya, istri saya kerja itu, saya lihat matahari itu segede-gedenya di sebelah timur tuh. Wih, bagus banget ya. Tuhan, aku tuh Engkau luar biasa Tuhan. Matahari itu serasa kayak dekat dengan bumi. Nah, sekarang seluruh alam semesta, ribuan jutaan bintang, itu kan ciptaannya Dia. Dan Tuhan mengenal dan tahu satu lepas satu nama-namanya. Dia tahu loh, si ini namanya ini, si ini namanya ini. Nah, sekarang kita umat manusia yang katanya di seluruh muka bumi sekitar 8 miliar. Tuhan tahu mana yang kepunyaannya, mana yang bukan. Satu-satu, detail-detailnya. Maka tadi Yesus katakan, gak usah ngomong tentang hati manusia, si A, si B, si C. Gak usah, aku tahu kabeh. Aku tahu semua. Yang aku minta sekarang dari kalian, anak-anakku, Bapak bilang, buka hatimu selebar-lebarnya. Pintu anugerah, ingat nih, saya diingatkan, pintu anugerah itu masih terbuka.
Pintu anugerah itu masih terbuka. Bawalah jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya kepada Tuhan Yesus. Yaitu apa? Yang utama, keluarga dulu lah. Keluarga saya aja masih banyak kok yang harus saya doakan sama keluarganya dari Ibu Tri. Itu loh Tuhan bilang, pintu masih terbuka. Kalau nanti pintunya ketutup, mau nangis berhari-hari terlambat. Penyesalan selalu datangnya di belakang. Kalau di depan ngomongnya penyesalan bukan? Pendaftaran katanya Pak Kris. Bertobat. Pertobatan itu adanya di depan. Kalau di belakang itu penyesalan. Mana ada penyesalan di depan? Selagi waktu masih ada, jadi jangan lupa mendaftar ke Pak Kris. Ya Pak, give me 5 ya Pak. Ya, jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus boleh menyisihkan waktu lebih hari lebih serius lagi dengan Tuhan. Ya. Jadi biarlah kita menjadi orang yang percaya dan mau mempercayai hidup kita ke depannya, terus menjadi orang Kristen yang mau dimuridkan, dan kita percaya bahwa kita adalah gereja yang sudah dibangun di atas batu karang yang teguh dan alam maut tidak dapat menguasainya. Ya. Jadi jangan pernah putus asa di masa-masa yang sulit, karena Tuhan selalu ada untuk setiap kita yang percaya. Ya, saya diperingatkan satu peristiwa Lot. Kita tahu semua ya peristiwa Lot ya. Begitu menderitanya dia tinggal di angkatan yang bejat moralnya. Ya, manusia-manusia yang melakukan kekejian, kejijikan, kenajisan. Dalam hal apapun, terlebih dalam hal seksual, seks ya. Jadi si Lot ini sungguh sangat-sangat menderita bersama istri dan kedua anak perempuannya. Tapi kita lihat, saya diingatkan ya, bersegeralah. Kalau kita baca, malaikat bilang, lari. Kenapa? Tuhan bilang, aku akan menunggang balikan ini si Sodom Gomora dengan api belerang, hujan belerang dari surga. Lah, sekarang calon mantunya mengolok-olok. Itu yang ada pada gereja Tuhan sekarang. Gak percaya. Dari dulu ngomongnya Tuhan mau datang. Mana buktinya? Lah, terserah kalian mau gak percaya atau percaya. Tapi satu hal yang kalian harus tahu, itu pasti terjadi. Dan firman Tuhan katakan, itu kejadiannya tiba-tiba. Rapture itu tiba-tiba loh. Di catch up. Gereja Tuhan tuh diangkat itu tiba-tiba. Nggak ada satu manusia pun yang tahu. Memang betul. Kapan nggak ada yang tahu. Tapi pasti terjadi dan tiba-tiba. Seperti seorang perempuan yang mengalami sakit bersalin dikatakan di Tesalonika. Ya itu begitu sayangnya Tuhan. Seperti kemarin juga Pak Kris sharing di di bawah. Di ibadah Man of God, Tuhan tuh masih baik hati loh, supaya jangan ada yang binasa kita. Kalau masih dikasih waktu, injury time terus, waktu-waktu ya nggak mungkin lah. Pasti ada saatnya Tuhan bilang cukup. Dikasih waktu kok nggak mari-mari. Gitu loh. Jadi kesempatan yang masih ada, supaya firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun umat pilihan yang binasa. Ayo kita percaya di tempat ini Tuhan mempunyai satu rencana yang besar. Rancangan untuk House of Hana. Setiap kita, jemaatnya, para rekan-rekan sekerja Allah, pasti akan mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus apa yang harus kita kerjakan hari-hari ke depan. Melalui apa? Kesatuan hati. Diikat oleh kasih Bapa. Perbanyak doa. Jam doa baik di rumah, di sini maupun di mana, kita ayo satu sama lain saling mendoakan. Terutama rekan-rekan sekerja Allah yang saya boleh katakan kalau secara struktur itu harus banyak didoakan, yaitu para gembala di tempat ini. Didoakan semua, saling mendoakan juga jemaat satu sama lain. Itu adalah cermin kasih dari Bapak kita. Bapak kita kan penuh kasih. Masa kita anak-anaknya tidak mempunyai kasih? Nah, yang sudah terhilang kita doakan juga. Kita jangkau lagi, ya. Permasalahan apapun yang mereka boleh hadapi, kita doakan dan kita taruh satu encouragement itu semacam apa ya?
dukungan ya, bisa ya. Encouragement itu dukungan. Katakan bahwa Tuhan tahu kok masalahmu. Pastilah Tuhan selesaikan. Yuk sekarang kita cari Tuhan dulu. Itu yang penting. Di Ibrani bilang, seperti Pastor Sam suka share juga sebelum kita melakukan ibadah minggu ini, Ibrani berapa tuh? Jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan. Lah kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti ini, saya percaya, seperti tadi saya katakan, kita ini rapuh, rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Itu akan menjadi makanan empuk bagi si iblis. Karena dia sekarang sedang giat-giatnya mencari mangsa. Seperti singa yang mengaum-ngaum untuk dapat ditelan. Siapa sih yang dicari? Ya gereja Tuhan lah. Kalau yang gak percaya Yesus ngapain, ini boloku kok. Kalau yang serius sama Tuhan, itu yang dia cari. Wah, apalagi nih, dia tahu nih, kalau lu semakin serius sama Tuhan, wah, bahaya nih, terancam nih, banyak jiwa-jiwa nanti yang ditarik nih, akan masuk ke kekekalan, ke surga kan, bertobat. Nah, itu buat ancaman buat mereka. Mereka kan mau cari teman sebanyak-banyaknya untuk bisa sama-sama nantinya dihukum di alam kekekalan. Jadi, kita terus percaya bahwa biarlah sebagai orang-orang percaya, jangan kita menjadi seperti calon menantunya Lot. Itu satu. Ya. Kedua, jangan seperti istrinya Lot. Lebih mementingkan kalau bisa bilang itu kehidupan yang bersifat kedagingan ya, hawa nafsu. Itu istrinya Lot. Dia lebih menikmati akan kekhawatirannya dia, kehidupan kedagingannya dia, hawa nafsunya dia, yang sekalipun gak diceritakan, itu adalah merupakan satu peringatan. Kalau kita masih menengok ke belakang, dulu tuh aku enak loh. Contoh saya aja, belum serius sama Tuhan, hidup saya enak. Nikmati kemana-mana, enak lah pokoknya, enak-enak lah. Tapi sekarang sadar, wah, itu merupakan apa kalau menurut Paulus? Kalau sudah bertobat apa? Sampah. Yesus itu lebih utama ternyata engkau Yesus. Engkau tuh lebih berarti, engkau lebih keren, engkau lebih segalanya Yesus. Yang di belakangku tuh ternyata itu nggak ada apa-apanya. Yang dulu aku merasakan itu selangit, ternyata itu bagiku sampah. Karena aku sudah mengenal satu pribadi yang telah menyelamatkanku, yang telah menebusku, memperdamaikanku dengan Bapa di surga, dan menjamin untuk suatu hari nanti dia angkat bersama-sama orang kudusnya untuk tinggal di rumah Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Ya, jadi itu aja bahwa hari-hari ini pesan Tuhan untuk setiap kita. Yang saya percaya sebenarnya di tempat ini kita ini sudah lahir baru, hati kita sudah diubahkan, sudah dipulihkan, kita mau berbuah lebih banyak lagi. Sekarang kita biarlah menangis untuk jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengerti akan arti Eli, Eli lama sabatani, sama tabir yang tadi sudah terbelah menjadi dua. Ya, selalu hidupnya penuh dengan kekhawatiran, masalah. Harusnya hari Minggu datang ke Tuhan mengucap syukur ya akan pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini. Enggak. Yang dibawa itu cuma kekhawatiran. Kok masalahku besar ya Tuhan. Ini rumah tanggaku begini, ini kakak adikku begini, ini mertuaku begini, orang tuaku begini. Jadi yang dibawa ke Tuhan itu cuma masalah. Sampai kita tidak dapat melihat, kita kabur bahwa ada satu pribadi yang lebih besar dari masalah-masalah hidup kita. Akhirnya membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Gak ada gereja-gerejaan sebelum masalahku selesai Tuhan. Loh, kayak opo ya. Kasihan kan, kita kasihan. Maksudnya, ayo kita semua bersatu hati, saling menopang, saling mendoakan. Di atas itu semua kenakan kasih agape yang dari Bapa. Untuk kita percaya bahwa akan banyak terjadi hujan pertobatan untuk gereja Tuhan. Juga khususnya kita yang ditempatkan di tempat ini, di House of Kana. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan senantiasa di atas segala yang ada. Kita tutup khotbah pada pagi siang hari ini. Kita naikkan satu pujian ya. Saya undang bangkit berdiri. Pujiannya sih memiliki kerinduan bahwa kita akan sama menjadi seperti Tuhan.
semakin hari semakin menyerupai Kristus, di mana kita adalah orang-orang percaya, orang Kristen yang disebut Kristen dan gereja Tuhan.